Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya mari kita membahas tentang arah bekas pengerjaan. Nah, untuk tanda-tanda atau simbol arah bekas pengerjaan bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah simbol atau lambang bekas pengerjaan. Nah, kalau Anda nanti menemukan lambang bekas pengerjaan seperti ini, itu artinya bahwa bekas pengerjaan atau jejak-jejak dari tool yang digunakan untuk mengerjakannya itu artinya adalah sejajar dengan bidang proyeksi. Ya. Nah, dicontohkan adalah seperti ini. Jadi ini adalah gambar pandangannya. Nah, kemudian pada permukaan bendanya diberi tanda konfigurasi permukaan dan kemudian diberi keterangan yang lainnya yaitu berupa arah bekas pengerjaan. Nah, ini artinya bahwa arah dari bekas pengerjaan suatu pemesinan itu sejajar dengan bidang proyeksi atau bidang gambar Anda. Nah, bidang gambar Anda itu adalah ini, ya. Nah, sehingga kalau menemukan tanda seperti ini, maka bekas pengerjaannya itu adalah arahnya ini, ya. Ini lintasannya itu adalah ini. Ya, lintasannya itu seperti ini. Bekas pengerjaannya. Nah, itu arti dari tanda bekas pengerjaan yang pertama. Tanda sejajar. Kemudian yang kedua itu adalah tanda tegak lurus. Ya. Nah, pada gambar akan muncul seperti ini, ya. Nah, itu artinya bahwa arah bekas pengerjaannya itu adalah tegak lurus dengan buku gambar Anda atau kertas gambar Anda. Ya, atau bidang proyeksi, ya. Nah, kalau menemukan tanda tegak lurus seperti ini berarti arah atau bekas pengerjaannya itu adalah lintasannya adalah seperti ini. Ya. Tuh. Nih, dilihat. Simbol yang berikutnya adalah simbol seperti huruf X. Ya, ini. Nah, artinya apa? Saling berpotongan dalam dua arah miring relatif terhadap bidang proyeksi. Ya. Nah, kemiringannya itu relatif terhadap bidang proyeksi. Ya, ini kemiringannya. Jadi bidang proyeksi atau buku gambar Anda itu akan bidangnya itu arahnya adalah seperti ini. Nah, ini kemiringan dari bekas pengerjaan itu relatif terhadap buku atau kertas gambar saudara, tetapi itu berpotongan. Nah, inilah arah bekas pengerjaannya. Nah, kemudian selanjutnya kalau Anda menemukan tanda M seperti ini, nah ini namanya dalam segala arah.
Ya, ini contohnya bekas pengerjaan dalam segala arah itu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah simbol huruf C. Itu artinya kurang lebih bulat relatif terhadap titik pusat permukaan. Ya, terhadap mana lambangnya dipergunakan. Nah, bentuk pengerjaannya atau bekas pengerjaannya adalah seperti ini. Nah, pada gambar kerja itu Anda akan menemukan tanda seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk R itu artinya kurang lebih radial relatif terhadap titik pusat permukaan. Ya, kurang lebih radial relatif terhadap titik pusat permukaan. Jadi arahnya radial relatif gitu ya arahnya. Nah, ini seperti seperti daun gitu ya. Atau kembang, kelopak bunga seperti kelopak bunga. Itu kalau Anda menemukan lambang R. Jadi bekas pengerjaannya itu seperti ini. Nah, kemudian sampailah kepada subbab 5, yaitu bagaimana cara menunjukkan pada gambar kerja saudara untuk konfigurasi permukaan, untuk tanda konfigurasi permukaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini terlihat seperti gambar berikut. Jadi, kalau ingin sebuah permukaan itu kita beri tanda konfigurasi permukaan, maka pada permukaannya tersebut kemudian kita gambarkan tanda atau simbol konfigurasi permukaan. Tandanya itu mencium permukaannya. Jadi pojok dari tanda konfigurasi permukaan itu mencium permukaan yang akan diberi tanda konfigurasi permukaan. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah tanda umumnya atau tanda dasarnya atau simbol dasarnya. Ini adalah simbol pemesinan atau pembentukan dengan perautan. Jadi permukaannya ada sebagian permukaan nanti akan dibuang. Nah, kalau yang ini itu permukaan yang dikerjakan itu tidak boleh dibuang. Ya, bagian permukaannya itu tidak boleh dibuang. Jadi begitu cara menunjukkan pada gambar kerja untuk tanda konfigurasi permukaan. Nah, khusus untuk kekasaran permukaan itu pemberian atau penunjukan pada gambar kerja itu bisa seperti biasanya, ya, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, ini adalah nilai dari kekasaran permukaannya. Nah, kemudian cara yang kedua itu bisa juga nilai kekasaran permukaannya itu dalam bentuk harga maksimal dan harga minimalnya. Ya, nah contohnya untuk pemberian tanda konfigurasi permukaan untuk kekasaran permukaan bisa dilihat pada gambar berikut. Ya. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi permukaan mana yang akan kita beri tanda, maka tandanya itu harus dicantumkan pada permukaan tersebut. Ya, ini. Atau bisa pada garis bantu dari permukaan tersebut. Ya, ini pada garis bantunya. Kita beri tanda konfigurasi permukaan. Nah, berikutnya bagaimana penunjukan pada gambar. Ya, tadi sudah dibahas sedikit. Nah, untuk melengkapinya ini mari kita lihat
gambar berikut. Seperti aturan yang telah disampaikan bahwa permukaan mana yang akan dicantumkan nilai kekasaran permukaannya, maka tanda kekasaran permukaan atau konfigurasi permukaan itu harus diletakkan pada permukaan tersebut. Ya, itu petunjuk umumnya. Nah, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain, modifikasi petunjuk yang lain itu bisa dilihat pada gambar berikut. Ya. Nah, bisa menggunakan dengan garis penunjuk, ya, atau garis petunjuk. Ya, ini namanya garis petunjuk. Ya, ini garis petunjuk. Ini namanya garis petunjuk. Atau bisa langsung ke permukaan yang bersangkutan seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan garis bantu dari permukaan tersebut. Ya, ini. Ya, garis bantu plus garis petunjuk boleh. Tuh. Nah, mengenai keterangan-keterangan yang akan dicantumkan pada simbol konfigurasi permukaan, ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ya, bisa dibaca dari samping kanan, bisa dibaca dari bawah, samping bawah. Ya. Tuh. Jadi untuk pencantuman keterangan-keterangan. Nah, ini ya, kalau Anda nanti memberi tanda di permukaan bawah, maka keterangan itu bisa dibaca dari bawah, maka tandanya itu Anda tulis seperti ini. Ya, kalau yang ini bisa dibaca dari kanan. Nah, begitulah cara memberi tanda konfigurasi permukaan pada gambar. Tapi intinya adalah tanda itu harus dicantumkan pada permukaan yang bersangkutan. Ya, itu. Nah, modifikasinya yaitu dengan cara menambahkan garis petunjuk, menambahkan garis bantu. Tuh. Nah, ini contoh-contoh ya, bagaimana cara memberi atau menggambar tanda konfigurasi permukaan atau simbol konfigurasi permukaan pada gambar kerja saudara. Nih, contohnya. Nah, pada gambar ini ada beberapa catatan yang ditambahkan di dalam kita memberi tanda atau simbol konfigurasi permukaan pada gambar kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk menghemat waktu, ya, untuk menghemat waktu. Jadi di sini seluruh permukaannya itu nilai dari kekasaran permukaannya itu sama, ya. Bisa N1. Jadi seluruh permukaannya ini kekasaran permukaannya adalah N1. Ya, nah untuk menghemat waktu, ya, tidak memberi tanda di setiap permukaannya, nah bisa digambar tanda konfigurasi permukaannya itu seperti ini dengan catatan, ya, diberi tanda atau simbol konfigurasi permukaannya, kemudian nilainya berapa, kemudian di sini diberi catatan seluruhnya. Jadi artinya seluruh permukaan itu mempunyai nilai kekasaran permukaan, contohnya bisa N1, N2, N3 dan selanjutnya. Atau dengan cara menggambar seperti ini. Kalau benda ini itu adalah part nomor 1, ini adalah nomor partnya. Nah, di samping nomor partnya, Anda beri tanda atau simbol konfigurasi permukaan.
Jadi artinya ini part nomor 1, seluruh permukaannya itu mempunyai kekasaran permukaan tertentu. Ya. N1 kah, N2 kah, dan selanjutnya. Nah, kemudian ada kasus lain yang nanti bisa Anda temui di dalam membuat sebuah gambar kerja yang akan mencantumkan simbol konfigurasi permukaan. Nah, kasusnya itu adalah seluruh permukaannya itu adalah nilai kekasaran permukaannya itu tertentu, tetapi ada 1-2 permukaan yang lain itu nilai kekasaran permukaannya itu berbeda. Ya, nah untuk menghemat waktu bisa Anda memberi simbol konfigurasi permukaannya itu seperti ini. Ya, ini. Jadi seluruh permukaannya itu bernilai mempunyai nilai kekasaran permukaan itu adalah A1. Tetapi ada permukaan yang lain yang nilai kekasaran permukaannya adalah A2 atau A3. Nah, di sini diberi catatan. Ya. Yang sebagian besar nilai kekasaran permukaannya itu adalah yang nilainya A1, itu diberi atau dituliskan di sini, gitu ya. Nah, yang perkecualian itu langsung diberi tandanya atau simbolnya di permukaan yang bersangkutan. Catatannya adalah seluruhnya kecuali ditentukan lain. Atau bisa digambar dengan metode seperti ini. Ya, metode seperti ini. Atau metode yang kedua seperti ini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.